sekarang aku mau budgeting keuangan gaji aku di bulan ini. Aku ini seorang guru di sekolah swasta dengan gaji 900.000. Bagi aku, budgeting itu penting supaya uang gak habis gitu aja. Kita tetap bisa menikmati gaji, tapi tetap bisa nabung. Dan sebagai latihan untuk bisa mengelola uang lebih besar lagi nantinya. Langsung aja ya, aku biasa membagi alokasi dana menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah dana pribadi. Dana pribadi biasa dapat 35%. Ini dibagi lagi untuk yang pertama kesehatan atau kecantikan. Dapatnya 10%. Ini untuk beli krim pelembab, sabun cuci muka, atau kebutuhan yang habis di bulan ini dan harus segera dibeli. Sekalian belinya itu yang besar biar nggak setiap bulan habis. 10% dari 900.000 itu kan ya 90.000. Nah ini insya Allah cukup karena bulan ini yang habis itu cream day seharga 40.000 dan cuci muka sekitar 26.000. Iya masih cukup lah ya, ini tergantung kebutuhan kita masing-masing. Ini juga masih ada sisa. Nah kalau ada sisa gini kita simpen lagi, nanti takutnya di bulan kemudian kebutuhan kita itu lebih dari 10%. Nah yang kedua ini adalah pegangan atau jajan keseharian, dapatnya 10%. Ini nih yang kadang suka boncos, jadi sekarang masih belajar buat ngatur keinginan biar gak terlalu liar buat jajan sana sini. Dana ini biasanya buat aku simpen di dompet buat dibawa kemana-mana. Yang ketiga adalah rekreasi, dapatnya 5%. Rekreasi ini gak mesti harus selalu jalan-jalan ya. Kalau aku beli barang-barang lucu tapi bermanfaat, itu juga udah buat aku seneng. 45.000 cukup ya buat rekreasi diri sendiri. Dana ini penting banget buat jaga mood kita selalu seneng dan semangat kerja lagi. Yang keempat adalah transportasi, dapatnya 10%. 90.000 bensin buat sebulan lumayan dagdikduk ya untuk sekarang. Tapi untungnya sekolah tempat aku ngajar deket dari rumah, jadi gak terlalu ngabisin bensin. Dana pribadi ini gak ada buat dana makan sehari-hari ya, karena aku masih numpang di rumah orang tua. Ya masih single, masih jadi beban orang tua. Yang kedua di sini adalah dana simpanan. Dapatnya 20%. Dana ini dibagi dua lagi. Dana untuk amanah 10%. Dana ini buat jaga-jaga takutnya pegangan atau keseharian itu habis sebelum akhir bulan. Jadi biar gak langsung ambil ke tabungan inti, jadi kesini dulu ambilnya. Dan kalau gak kepake, kita bisa langsung tambahkan ke tabungan inti. Di tabungan inti ada 10%. Nah ini sebisa mungkin jangan sampai keambil ya. Dana ini itu untuk target kita ingin beli apa. Nah ini aku ingin mengumpulkan uang sebanyak 1.700.000. Untuk apanya dirahasiakan. Yang ketiga itu adalah dana darurat, dapatnya 5%. Ini tabungan untuk keadaan urgent, usahakan dananya bisa sampai 4 bulan gaji. Jangan sampai diambil, jadi kita simpan 5% buat dana darurat. Dana darurat ini buat kejadian yang tidak terduga dan harus memerlukan uang. Ini penting ya, karena kita nggak pernah tahu ke depannya bakal kayak gimana, apakah masih punya pemasukan atau enggak. Dan yang keempat adalah dana sosial. Ini alokasinya dapatnya dana 10%, dibagi lagi ke 3 pos. Yang pertama itu adalah infak 2,5%. Ini minimal banget ya, 2,5%, harusnya lebih. Dana hajatan dapatnya 5%. Ini uang jaga-jaga kalau ada hajatan biar nggak terlalu ambil uang pribadi atau tabungan. Di usia kayak gini hajatan itu banyak banget, kadang bahkan lebih dari 5%, apalagi kalau ke sahabat. Yang ketiga itu tabungan THR 2,5%.
Ini penting buat nanti kita bagi-bagi ke keponakan pas hari raya. Mereka itu nggak tahu dan nggak pengen tahu juga gaji kita berapa. Yang mereka tahu kita udah kerja dan harus bagi-bagi THR. Dan malu juga ya kalau misalnya kita udah kerja tapi nggak bagi-bagi THR. Jadi biar nanti nggak kaget dan terlalu besar nambahinnya, mending kita nabung THR-nya dari sekarang. Yang kelima itu adalah buat orang tua dan keluarga 30%. Ke orang tua biasanya langsung kasih aja 200.000 dan sisanya buat traktir makanan ke keluarga. Nah sebenarnya 200.000 untuk orang tua ini kecil ya, awal-awal juga malu banget buat ngasih dan orang tua sempat nolak. Tapi dengan pengertian akhirnya diterima dan jadi rutin sampai sekarang. Percaya deh, sedekah terbaik itu ke orang tua, rezeki berkah dan setiap butuh apa-apa, rezeki terduga selalu ada. Meski sedikit, yang penting niatnya. Padahal sebenarnya buat makan aku juga, ya sambil berdoa semoga kedepannya rezeki tambah berlimpah dan berkah.